Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik yang super penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, agar hidup kita tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Gaya hidup berfoya-foya dalam Islam. Manusia secara kodrat mencintai harta, namun Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta agar tidak terjebak dalam sifat boros, tafsir, dan berlebihan israf. Gaya hidup berfoya-foya adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam karena mendatangkan banyak dampak negatif. Dalil Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Ayat 26 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa banasyabili wa la tubasir tafsira. Yang artinya, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat 27 berbunyi, Innal mubassirina ka'anu ikwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua adalah surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Wallazina iza anfuku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Makna tafsir dan israf. Tafsir, mengeluarkan harta hal untuk yang tidak benar, dan israf, membelanjakan harta secara berlebihan melebihi kebutuhan. Contohnya adalah 1. Makan berlebihan yang dibuang. 2. Ngobrol tak bermanfaat atau bermain medsos terus. 3. Penampilan terlalu mewah tanpa alasan. Dampak negatif hidup berfoya-foya. Yang pertama, melalaikan akhirat. Terlalu sibuk mengejar kebahagiaan duniawi hingga lupa bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan utama manusia. Yang kedua, memicu iri dan dengki. Hidup boros dan suka pamer bisa menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial. Yang ketiga, frustasi saat harta habis. Gaya hidup konsumtif membuat seseorang stres saat tidak mampu memenuhi keinginan. Yang keempat, sifat kikir. Takut kehilangan harta menyebabkan enggan berbagi dan tak peduli pada orang yang membutuhkan. Cara menghindari hidup berfoya-foya yaitu 1. Belanja sesuai prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok sebelum yang lain. Yang kedua, biasakan bersedekah, menumbuhkan empati, dan mempererat hubungan sosial. Yang ketiga, hidup sederhana, membuat hati tenang dan peka terhadap kondisi orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur, menyadari bahwa segala nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patut disyukuri baik dalam hati, ucapan maupun perbuatan. Yang kelima, hidup terencana. Selektif dalam menggunakan harta, biasakan menabung dan hemat. Yang keenam, rendah hati. Ingat bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup adalah kesempatan untuk beramal. Pengertian dari riya. Riya adalah memperlihatkan amal agar dipuji manusia. Tingkatan riya ada dua, yakni riya kholis, ibadah hanya untuk dipuji. Riya syirik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi ingin dipuji juga. Bentuk riya ada dua, yakni dalam hati yang tidak ikhlas meskipun berkata ikhlas, dalam perbuatan ada tanda hitam di dahi, berpakaian religius untuk pencitraan, tampil kurus agar dikira rajin ibadah. Ciri orang riya yakni 1. Suka menyebut amal. 2. Hanya beramal jika dilihat. 3. Ikut-ikutan. 4. Ingin dilihat atau didengar. 5. Ekspresi ibadah berubah jika dilihat. 6. Semangat naik turun karena pujian. Dampak dan solusi riya serta takabur. Dampak riya dan sum'ah.
Yang pertama, gelisah dan tak puas. Kedua, amal rusak atau batal. Ketiga, menyesal jika tidak dilihat. Keempat, menimbulkan iri. Dan yang kelima, orang lain jadi tidak percaya. Cara menghindari riya. Yang pertama, luruskan niat. Kedua, sadari diri sebagai hamba. Ketiga, doa minta perlindungan dari riya. Keempat, bersyukur, bukan cari pujian. Kelima, ingat akhirat. Keenam, sederhana walau mampu. Benteng amal. Yang pertama, hidayah dari Allah. Kedua, niat karena Allah. Dan yang ketiga, berharap pahala dari Allah. Takabur merupakan perilaku yang merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Kedua, ia tidak menerima nasihat. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 36 dan 40, ancaman untuk orang yang suka berbuat riya adalah tidak masuk surga. Hasad dan bagaimana sih cara menghindarinya? Nah, larangan hasad ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, hikmah dari Allah, kebaikan besar, dan juga ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, jangan iri tapi minta pada Allah. Jenis hasad menurut Imam Ghazali ada 3. Yang pertama yaitu ingin nikmat orang lain hilang dan pindah. Yang kedua, ingin orang celaka meski tak dapat nikmatnya. Yang ketiga, tak senang orang lain senang. Dampak hasad. Yang pertama yaitu menghapus kebaikan menurut hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua ada menentang takdir. Yang ketiga hati gelisah. Yang keempat doa tertolak. Yang kelima tidak menghargai nikmat Allah. Dan yang keenam mendorong untuk merendahkan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu cara menghindari hasad. Yang pertama yaitu yakin Allah Maha Adil, bersyukur, tawadu, suka menolong, pererat silaturahmi, dan juga dahulukan kepentingan umum. Demikianlah pemaparan materi bab 3 mengenai pentingnya menjauhi sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga setiap informasi yang disampaikan dapat diserap dengan baik dan menjadi panduan dalam berperilaku sehari-hari. Kami berharap video ini memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.